Tanuka mengetuk pintu dengan terburu-buru. Pintu terbuka. Rubail yang bijaksana ketika melihat Tanuka memberinya salam dan bertanya, "Ada apa temanku?" Tanuka pun menjawab salamnya dan berkata, "Yunus Nabi Allah keluar dari kota dengan perasaan kesal." Rubail bertanya, "Kenapa? Memangnya apa yang sudah terjadi?" Tanuka menjawab, "Pagi ini Yunus kembali mendatangi orang-orang. Seperti biasa, dia berkata pada mereka untuk hanya menaati perintah dan utusan Allah dan ingin agar mereka tidak lagi menyembah berhala kayu dan batu. Dia berkata bahwa Allah telah memberikan mereka kesempatan selama 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari ini mereka tidak juga menyembah Allah dan tidak berhenti menyembah berhala, maka Allah akan mengazab mereka. Akan tetapi orang-orang malah menertawakannya. Mereka melemparinya dengan batu dan mengejeknya. Ia pun meninggalkan umatnya dan pergi dengan sedih." Rubail sedih dan berkata, "Nabi Allah benar. Sudah 33 tahun ia mengajak masyarakat Nainawa untuk menyembah Allah dan melakukan perbuatan terpuji. Oh, sudah sering sekali ia berkata pada mereka bahwa berhala-berhala kayu dan batu itu tidak berguna. Jangan menyembahnya, sayangilah sesama. Jangan menzolimi orang-orang lemah dan malang. Tolonglah orang-orang miskin." Tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Dan dalam beberapa tahun hanya aku dan kamu yang percaya padanya dan beriman pada Allah yang Esa. Tanuka berkata, "Rubail temanku, mari kita pergi ke gunung. Jika kita tetap tinggal di sini, kita pun akan diazab oleh Allah." Rubail menolak dan berkata, "Tidak Tanuka, aku rasa kita pun adalah pendosa. Karena di tahun-tahun ini kita tidak membantu Yunus. Kita tidak berusaha untuk menyadarkan orang-orang. Jika kau ingin pergi, pergilah. Tapi aku akan tetap di sini." Kapal bergerak perlahan di permukaan laut. Yunus duduk di kapal bersama beberapa orang. Dia benar-benar sedih. Pria tua yang duduk di sebelah Yunus meletakkan tangannya di pundak Yunus dan bertanya, "Ada apa, Pak? Dari awal kita duduk, kau terlihat sedih." Yunus memandang pria tua itu dengan penuh kasih dan berkata, "Aku adalah Nabi Allah, Yunus." Pria tua itu terkejut. "Benarkah? Kau adalah Nabi? Bagus sekali. Aku sungguh bahagia. Aku pun menyembah Allah." Yunus berkata, "Aku sedih karena penduduk Nainawa. Bertahun-tahun aku sudah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkanku. Maka aku meminta pada Allah agar menurunkan azab untuk mereka. Allah pun telah memberikan kesempatan selama 3 hari agar mereka tidak lagi menyembah berhala. Hari ini adalah hari ketiga. Oh, seandainya aku tidak mengadukan mereka pada Allah." Setelah pembicaraan itu, mata Yunus basah oleh air mata. Tiba-tiba, kapal berguncang dengan keras. Para penumpang terpental ke sana kemari. Inilah awal mula badai yang besar. Kapal maju sedikit saja, guncangan keras itu kembali terasa dan malah semakin kuat. Kapal bisa masuk ke dalam air dan tenggelam kapan saja. Badai laut benar-benar sangat buruk kala itu. Sampai pemimpin kapal berteriak, "Beban kapal sangat berat. Barang apa saja yang ada di perahu, lempar ke laut." mengumpulkan barang-barang dan membuangnya ke laut. Akan tetapi, hal ini pun tidak berguna. Kapal masih terombang-ambing di laut. Naik turun, terbawa arus ombak yang kuat dan bergerak ke sana kemari. Sampai semua orang ketakutan. Seseorang berkata,
Laut sangat marah. Mungkin dia ingin tumbang. Pasti ada pendosa yang masuk ke kapal. Suara bisik-bisik pun terdengar. Lagi dari awak kapal berkata, lebih baik kita undi saja. Nama siapa saja yang keluar, maka kita lempar ia ke laut. Setelah mereka undi, nama Yunus yang keluar. Pria-pria penyayang berkata, tidak, dia bukan pendosa. Dia pria suci dan beriman. Undi sekali lagi. Mereka pun mengundi untuk kedua kali, dan dari setiap undian, nama Yunus yang keluar. Pria-pria penyayang dengan sedih bertanya pada Yunus, apakah kau tidak takut tenggelam? Yunus menjawab, tidak, aku tidak takut, karena Allah Maha Besar selalu ada di sampingku dan menjagaku. Kemudian, awak kapal pun melempar Yunus ke laut. Langit kota Nainawa perlahan berubah menjadi hitam dan gelap. Angin pun terkadang datang dan menderu. Hari pertama dan kedua, orang-orang sama sekali tidak percaya pada hal-hal ini. Akan tetapi, di hari ketiga, langit semakin hitam dan hitam. Seakan langit berubah menjadi aspal. Gemuruh angin pun bersahutan dan memenuhi semua tempat dengan debu. Suara petir yang begitu kuat membuat semua orang menutup telinga. Satu orang berkata dengan ketakutan, sepertinya Yunus benar, secepatnya kita akan musnah. Seorang lagi berkata, seandainya kita mendengarkan kata-kata Yunus. Lama-kelamaan, hembusan angin pun semakin keras dan menumbangkan beberapa pohon. Wanita-wanita dan anak-anak pun menangis karena ketakutan. Orang-orang lari tunggang langgang. Rubaiyah teman Yunus yang pandai dan bijaksana datang ke tengah-tengah masyarakat dan berseru, oh penduduk Nainawa yang tidak mendengarkan perkataan Yunus, ini tanda-tanda azab Allah. Jika kalian tidak bertaubat, maka kota kalian akan segera musnah. Kenakan pakaian-pakaian yang sudah lusuh, pergilah ke gunung dan mintalah pada Allah agar menjauhkan azab dari kalian. Orang-orang sudah berkumpul di dekat gunung. Semua mengenakan pakaian lusuh, menangis dan melemparkan pasir ke kepala dan wajah mereka dan berdoa, ya Allah, maafkan kami. Kami jahil dan tidak tahu dan tidak mendengarkan perkataan Nabi. Ya Allah, sayangilah kami. Kami berjanji akan menjadi orang-orang baik dan hanya menyembah-Mu. Ya Allah, kami tahu bahwa berhala-berhala kayu dan batu tidak bisa melakukan apa-apa untuk kami. Kami tahu harus saling menyayangi sesama dan tidak menzalimi orang-orang fakir dan lemah. Kami menyesal atas perbuatan-perbuatan buruk yang kami lakukan. Terimalah tobat kami. Perlahan-lahan, awan-awan hitam mulai menghilang dari langit kota. Angin pun semakin pelan. Matahari tersenyum di langit yang biru. Orang-orang tahu bahwa Allah yang Maha Penyayang telah mengabulkan tobat mereka pada saat-saat terakhir dan tidak ada azab lagi. Mereka kembali ke rumah dengan senang dan berjanji pada satu sama lain untuk mengamalkan apa yang telah mereka janjikan saat azab hendak turun. Yunus yang terjatuh ke laut terus berenang dan berenang hingga ia bisa menyelamatkan dirinya. Dia terus menggerakkan kaki dan tangannya sampai kelelahan dan hampir tenggelam. Saat itu juga, seekor yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Yunus dan membawanya ke pinggir pantai pun mendekatinya. Ia membuka mulutnya dan dengan sangat pelan menelangi Yunus. Tiba-tiba, Yunus mendapati dirinya selamat dan telah berada dalam perut paus besar. Di sana ia berlutut, bercakap-cakap dengan Allah dan berdoa. Ya Allah, di kegelapan, hatiku terang karena cahaya kebenaran. Ya Allah, ampuni aku karena telah meninggalkan penduduk Nainawa. Sebaiknya aku berada di samping mereka sampai saat-saat terakhir dan memberi mereka petunjuk. Ya Allah, Kau telah mengajarkanku untuk selalu menyayangi masyarakat dan senantiasa sabar dalam menghadapi kejahatan dan kesulitan, serta mengambil keputusan terbaik. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kau Maha Suci dari segala aib dan kesalahan. Itulah yang salah.
Akhirnya, dengan perintah Allah, Yunus pergi ke pinggir pantai secara perlahan mengeluarkan Yunus dari mulutnya. Ketika Yunus membuka matanya, dirinya berada di dataran kering, tanpa air, dan penuh dengan rerumputan. Dia sangat lapar, lemah, dan sakit. Sinar matahari yang terik mengenai wajahnya, hal itu sangat menyakitinya. Saat itu juga dengan perintah Allah, tumbuhlah tunas labu. Daunnya yang lebar dan besar yang membuat tempat berteduh. Yunus makan dari tunas labu itu dan perlahan-lahan keadaannya pun membaik. Pada malam hari pun ia tertidur sangat lelap. Saat Yunus tertidur, Allah memerintahkan cacing kecil untuk memakan akar labu dan membuatnya kering. Pagi hari ketika Yunus bangun dari tidurnya dan melihat tumbuhan labu yang tadinya hijau dan subur berganti menjadi tumbuhan yang layu, ia pun sedih sekali. Di balik perbuatan ini, Allah juga memberikan hikmah. Dia berkata pada Yunus, "Yunus, kau tidak menciptakan tunas ini dan tidak melakukan apapun untuk menumbuhkannya. Tapi saat tunas itu mati, kau sedih. Maka aku yang menciptakan penduduk Nainawa. Bagaimana bisa aku tidak sedih dan khawatir pada mereka? Aku mencintai semua hamba-hambaku dan aku tidak ingin mereka bernasib buruk. Yunus, penduduk Nainawa sudah bertobat dan tidak mengazab mereka. Kembalilah ke sini." Yunus sangat senang ketika mendengar kabar ini dan mengetahui bahwa Allah telah mengabulkan doanya serta menerima tobat penduduk Nainawa. Secepat mungkin ia harus kembali ke penduduk Nainawa, kembali menuntun orang-orang untuk melakukan perbuatan baik. Penduduk Nainawa berkumpul di gerbang besar kota. Kabar telah sampai pada mereka bahwa Yunus akan kembali. Ketika Yunus sampai, satu-satu dari mereka memeluk Yunus. Pria yang selalu memanggil Yunus pembohong berkata, "Wahai Nabi Agung, kami malu padamu. Maafkan kami. Selama bertahun-tahun ini, kami sangat menyakitimu. Tapi kau bagai ayah yang selalu merasa kasihan pada kami dan tidak melihat keburukan-keburukan kami. Kau selalu berusaha untuk menyelamatkan kami dari kesesatan." Yunus tersenyum dan berkata, "Allah yang Maha Penyayanglah yang memaafkan hamba-hambanya. Kita tidak pernah boleh putus asa dari kasih sayangnya." Semua orang sangat berbahagia atas kepulangan Yunus. Tetapi yang paling bahagia di antara mereka adalah dua teman Yunus, Tanuha dan Rubaiyat. Saking senangnya, mereka memeluknya erat dan meneteskan air mata. Setelah kejadian itu dan kasih sayang Allah pada penduduk Nainawa, ia selalu teringat pada peristiwa ketika ia berada dalam perut paus. Ia pun selalu bersyukur pada Allah, karena di saat-saat terakhir, dia senantiasa melindungi dan menolong orang-orang Nainawa. Dia memaafkan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan.